Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nopi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agung. Apa kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik. Ibu Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya kita bertemu lagi ya walaupun kita ini dibatasi online ya kan. Jadi kita pembahasannya melalui online saja dulu. Oke, Ibu Nopi, kira-kira apa nih tujuannya nih memulai percakapan ini? Ada apa nih kira-kira? Ya, terima kasih Pak Agung. Ini saya punya kendala ini. Saya bingung ini mau cerita ke siapa. Alhamdulillah Pak Agung bersedia mendengarkan keluhan saya. Nah, saya ini kepingin sekali pembicaraan kita ini bisa menampung pemikiran saya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, sering sekali nih saya jumpai dalam 2 tahun ini di sekolah saya, sering sekali orang tua murid memindahkan anaknya ke sekolah lain. Oke, baik Ibu Novi. Kira-kira nih yang Ibu sedang hadapi nih kira-kira nih. Coba tolong Ibu gambarkan secara jelas permasalahan yang ingin Ibu bicarakan ini. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini sebenarnya saya berterima kasih banyak. Udah lama ini ada di pikiran saya ini. Dan kebetulan Pak Agung berterima mendengar keluhan saya. Jadi saya itu kepingin solusi atau saya mempunyai tujuan ini supaya kami ini keluar dari masalah ini. Nah, masalah itu saya perhatikan itu sudah 2 tahun terakhir ini kami pihak sekolah selalu menerima siswa orang tua murid yang ingin keluar dari sekolah kami, artinya berhenti menitipkan kepada kami. Nah, pindahnya itu ke sekolah sebelah, nah gitu. Jadi sementara kelas kami itu memang 6 kelas dan populasi siswanya itu sangat sedikit, hanya 90 siswa. Jadi kalau dipresentasikan satu kelas itu kira-kira hanya 15, 17, bahkan ada yang 9 orang gitu. Jadi kalau saya pikirkan kalau terus-terusan begini ini bagaimana ini kelanjutannya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Pak Agung. Oke. Sangat disayangkan sekali Bu ya jika ada seorang siswa yang di sekolah kita pindah dengan begitu saja ya kan. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu faktor-faktor apa yang membuat itu bisa terjadi gitu Bu? Inilah Pak Agung yang saya deteksi dari kemarin. Ini saya pun berefleksi keberadaan saya sebagai guru penggerak di situ memang calon ya, tapi saya harus jeli melihatnya apa sih yang melatar belakangi masalah ini. Nah, saya juga melihat di kelas sekolah sebelah kenapa mereka antusias orang tua murid untuk menitipkan anaknya ke situ gitu. Jadi nah saya perhatikan di situ gurunya kompeten dan kedisiplinannya itu luar biasa bagus, kebersihannya. Nah, seperti itu. Jadi antara guru yang satu dengan yang lainnya itu kompak gitu. Jadi datang ke sekolah itu tepat waktu. Nah, saya kembali merefleksi lagi ke sekolah saya. Itu kurang. Kadang-kadang saya pun duluan datang gitu karena saya mau menegurnya ini kan nggak etis karena saya kan bukan ada apa-apanya di situ gitu. Jadi itu yang melatar belakangi. Nah, saya ini pun
tarik diri juga, apa saya yang ngajarnya kurang bagus atau cara saya menyampaikan ke anak-anak yang salah paham atau gimana. Jadi kan biasa ini kadang-kadang anak-anak apa ya, yang informasi yang didapat beda dengan yang disampaikan dengan orang tua gitu. Bahkan saya berpikir kalau pas hari guru itu kan kalau di SD itu banyak ya Pak ya, dapat hadiahnya gitu. Jadi saya berpikir nanti jangan-jangan gara-gara ini gitu. Jadi kalau hari guru dapat banyak kadonya, apa pas apa namanya pembagian rapot dapat banyak gitu kan. Jadi nanti pas hari raya pasti kan kue banyak, itu dapat juga banyak. Nah, saya takutnya ada itu juga gitu kan. Jadi nah itu tadi saya prediksi saya masih itu gitu. Oke, baik. Disayangkan sekali Bu ya kalau itu menjadi masalahnya kan. Tapi menurut Ibu Nopi apa yang ingin dicapai kalau masalah ini yang sudah Ibu sebutkan ini hilang gitu? Apa yang ingin dicapai? Kalau ini sebenarnya sedikit-sedikit kalau masalah kedisiplinan udah mulai bergerak maju. Misalnya sudah mencapai 30 sampai 50%. Nah itu. Nah, saya berharapan kalau prediksi saya itu bisa terselesaikan, ya saya berharap bisa menarik lagi siswa yang di sekitar situ untuk menitipkan anaknya untuk sekolah ke kami karena ya walaupun di situ sudah banyak guru yang ASN tapi kan itu bukan berarti harus berpangku tangan, siswa sedikit lebih enak, lebih Ya, lebih betul betul. gampang mengerjakan rapot. Memang iya mengerjakan rapotnya gampang, orang cuma 9 orang, jadi kan gampang, tapi kan tidak seperti itu gitu kan. Ya, ya. Nah itu, jadi harapan saya ya bisa menarik siswa lagi biar orang tua memberi kepercayaan, istilahnya orang tua percaya kepada kami untuk mendidik anak-anak mereka gitu. Baik, berarti kembali untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, kira-kira Ibu Novi, ada nggak Ibu memiliki suatu gagasan untuk mengatasi masalah ini gitu? Ya, nah kemarin itu kebetulan pas tahun ajaran baru itu ada itu satu siswa yang di situ orang tuanya itu mengeluarkan surat pindah, mohon izin surat pindah, dia kelas 4 dan sebenarnya adiknya ini masuk di kelas 1. Seharusnya adiknya ini kan satu sekolah dengan kakaknya. Malah adiknya ini Ya. dimasukkan di sekolah sebelah. Jadi kakaknya ini yang ditarik untuk ke sekolah ke kelas sebelah. Seharusnya adiknya ini yang ditarik gitu kan. Jadi saya berpikir saya juga berbicara empat mata dengan kepala sekolah sebenarnya apa sih ini masalahnya dan ada indikasi tertentu yang ditemukan bahwa ada sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi, nah ini tidak bisa saya ungkapkan. Mohon izin ya Pak Ya, Agung. ya, nggak masalah Bu ya. Sifatnya kan dia Ada intrinsik ya. ya Iya, ada iya. sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kesepakatan kami dengan kepala sekolah bahwa kami mau menyelesaikan itu dan istilahnya ada pembersihan gitu. Jadi mudah-mudahan langkah ini bisa membuka jalan untuk kami bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat kalau Ya. kami mampu untuk mendidik mereka, anak-anak mereka. Nah seperti itu Pak Agung. Oke. Terima kasih Bu. Baik ya Bu ya. Ibu tadi sudah menyampaikan masalahnya bagaimana. Kemudian setelah masalah ini selesai, apa tujuan yang ingin dicapai ya kan. Kemudian Ibu juga tadi sudah memberikan beberapa gagasan ya kan Bu.
Bisa Ibu simpulkan Bu, kira-kira dari hasil percakapan kita ini itu bagaimana? Hasil dari percakapan kita ini ya, saya jadi lega gitu Pak. Jadi saya lagi jadi plong gitu ya. Kayaknya beban itu udah ringan karena ada yang eh, saya bicarakan ini, apa yang di benak saya, di pikiran saya itu bisa tersalurkan. Setidaknya orang lain juga memahami saya gitu. Jadi tidak saya sendiri gitu. Jadi saya berharap ya gagasan-gagasan ini bisa bisa terlaksana sehingga kami ya mampu mengembalikan citra kami dan kami mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, begitu Pak Ahli. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novi. Mudah-mudahan atas permasalahan yang sudah Ibu ceritakan, mudah-mudahan gagasan-gagasan, solusi yang Ibu berikan, mudah-mudahan nanti tercapai. Pastinya saya memberikan semangat penuh untuk Ibu atas apa yang ingin Ibu capai, dan nanti kira-kira tidak ada permasalahan lagi yang mungkin ketika menjalankan solusi tadi ada lagi masalah yang lain, boleh Ibu cerita dan konsultasi lagi kepada saya. Oke, Iya, baik. siap, Terima kasih siap Bu Pak. Novi. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Refleksi diri latihan coaching pada sesi hari ini. Nama saya Agung Mamadul Bantobing. Refleksi dirinya dimulai dari pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Yang sudah baik selama percakapan ini adalah saya memahami permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Novi, dan permasalahannya sangat luas karena kepedulian dengan keberlangsungan kebaikan sekolah, dan Ibu Novi juga sangat baik mengutarakan solusi atas masalahnya dan mempunyai gagasan yang sangat penting bagi sekolah. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan dalam percakapan ini adalah kata-kata yang membuat nyaman coach saya, yang bisa membuat coach memahami maksud dari saya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya mencoba menghadirkan diri saya dengan terbuka, dengan memberikan salam yang hangat dan menunjukkan ketersediaan saya dalam mendengarkan Ibu Novi. Dan saat melakukan coaching, saya terus berusaha untuk mendengarkan mitra saya dengan penuh rasa, dengan mendengarkan semua permasalahan dan solusi, kemudian memberikan sinyal positif dengan berkata iya, benar, dan kemudian saya ajukan pertanyaan yang sedikit mendalam terkait faktor yang menjadi masalah dan solusi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih dan belajar lebih banyak lagi untuk menjadi coach yang diharapkan dan memberikan efek positif bagi semua mitra saya. Saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dalam memahami dan menerapkan percakapan dengan alur tirta. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega, sangat senang dan termotivasi karena saya sudah menjelaskan semua rencana aksi saya kepada coach, dan saya mampu mendengarkan dengan baik masalah yang akan saya hadapi, harapan keberhasilan rencana saya, siapa dan kapan rencana ini mulai dilaksanakan. Dan dalam pembicaraan ini menjadi menarik bagi saya sehingga terpancing semangat saya untuk segera melakukan rencana yang sudah saya utarakan.